Halo teman-teman. Hai hai hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Baik teman-teman, kali ini kita akan lanjut pembacaan general reading mengenai seputaran tarot. Tapi sebelum itu, yang baru hadir aku ucapin selamat datang. Dan belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Mas Do Oracle. Baik teman-teman, aku akan keluarkan dulu kartunya. Tema hari ini adalah seperti yang kalian udah baca tadi ya, karma, pembalasan untuk dirinya. Ini berlaku untuk orang yang sedang disakitin, untuk orang yang sedang direndahkan, untuk orang yang dihianati, untuk orang yang dijahatin gitu ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Oke? Mari kita shuffle dulu agar kartunya lebih resonate gitu ya. Teman-teman, ingatlah pembacaan aku kali ini tuh secara umum aja atau energi banyak orang. Jadi bisa resonate bisa enggak. Andai kata enggak resonate ya anggap aja hiburan belaka ya. Andai kata resonate ya syukur ya gitu. Dan jika teman-teman ingin lebih mengenal diriku, silakan japri aku di Instagram di @masdooracle ya teman-teman. Oke, ini masih di shuffle kartunya ya. Karma pembalasan untuk dirinya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita tarik 5 kartu dulu kali ya. Baik, di sini aku melihat ada energi seseorang yang mulai pergi ya. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia gitu loh ya. Di sini bisa kalau energi orang kayak merendahkan itu dia mulai menjauh, udah capek ya menghina ya. Dia sering membuli kamu, menghina kamu, tapi saat ini dia tuh kayak udah dapat mangsa baru bisa. Atau di sini kamu yang mulai udah capek, udah lelah dengan semua yang dia lakukan dan kamu mulai pergi gitu ya. Sebenarnya ini langkah yang bagus teman-teman. Buat apa kita menghabiskan energi buat orang yang tidak bisa kita nasehatin ya. Buat orang gak akan berubah gitu ya. Hanya buang-buang waktu dan menghabiskan energi ya, seperti contoh selingkuh. Dimaafin selingkuh lagi, dimaafin selingkuh lagi, gitu-gitu terus dengan alasan 1000 alasan dan tak ada perubahan. Akhirnya capek sendiri. Atau mungkin orang bohongin minjam minjamin uang diganti nanti, nah akhirnya nggak diganti-ganti seperti itu ya. Tapi di sini aku lihat ada faktor seksi memang yang kartu kedua ya. Ada perselingkuhan memang ya. Di sini bisa gambaran kamu yang menjauh karena dihianatin ya, atau kamu mulai menjauh melihat mungkin ya dia mulai berubah ya, atau dia mulai lirik-lirik yang lain gitu ya. Tapi faktor utamanya sih ada seks ya. Seks ini jenis kelamin bisa memang ke arah negatif bisa ya. Mohon maaf ya kalau pagi ayam berbunyi karena aku tinggal di perkampungan. Kita lanjut ya. Jadi di sini kamu udah lelah dengan orang seperti ini. Atau mungkin memang ada orang yang datang ya udah tahu nih sama-sama udah punya pasangan, tapi si dia memberikan bagaikan mbak malaikat yang memberikan perhatian, keuangan gitu loh. Tapi apa ujung-ujungnya hanya ingin seks ya. Ada juga yang seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati ya, di zaman sekarang orang itu udah nggak ada rasa malu ya. Udah nggak ada rasa harga diri ya. Seharusnya kalau dia udah lihat orang udah punya pasangan nggak mungkin akan mendekat, tapi zaman sekarang jangan seperti itu ya. Malah dia merendahkan dirinya sendiri gitu ya. Di sini juga aku melihat energi kamu itu aku ingin seperti dulu lagi. Itu seperti contoh kalau yang masih berpasangan tuh ingin ya mesra-mesraan ya. Kalau dulu mungkin kamu tuh ingin seperti anak kecil yang nggak ada masalah, nggak ada beban ya. Begitulah hidup teman-teman ya. Semakin tumbuh dewasa, semakin kita tahu banyaknya butuhnya kita bertanggung jawab ya. Nah, di sini kamu merindukan keluarga, ya. Bagaimanapun ya kita punya pasangan, punya apa, pasti orang betul-betul tulus tuh ya keluarga, teman-teman. Maka itu aku heran sekali di zaman sekarang ini, ya. Banyak banget orang yang kayak menghina keluarganya sendiri, ya, merendahkan keluarganya sendiri, darah dagingnya loh gitu, ya. Keluarga itu nggak akan putus ya, hubungan darah itu, teman-teman, ya. Jadi maka itu ada gambaran di sini kamu rindu. Bisa ini mungkin yang lagi jauh ya, capek dengan semua ini ya, rindu ingin ini, apalagi momennya mudik ya. Jadi ingin pulang kampung ya. Dan di sini kamu mengingat ya, so many things remind me of you. Kamu mengingat keluarga kamu ya. Jadi di sini memang ceritanya cerita kamu ya, belum keluar hukum karmanya ya. Nah, jadi di sini memang kamu tuh udah capek ya, udah kayak udah kamu yang ngalah gitu. Yang waras yang ngalah gitu ya kan. Nah, kita lihat nih kisah si orang ini ya. Pembalasan ya, ini dia.
Step in the back adalah pengkhianatan, emang benar ya ceritanya tadi ya. Ceritanya perselingkuhan aku lihat, dan kamu yang akhirnya ngalah sendiri. Udah capek ya dibohongin gitu ya. Akhirnya apa? Step in the back ya. Si orang ini ya mengalami hal yang serupa tuh tadi, hukum tabur tuai. Ingat ya kalau sering baca atau nonton di ceritanya Mas Do, hukum tabur tuai itu selalu berlaku ya. Step in the back mungkin nggak saat ini ya, mungkin nggak saat ini dia merasakan patah hati itu. Mungkin kamu yang merasakan saat ini, tapi percayalah teman-teman, judgement ya atau penghakiman itu akan ada masanya ya, akan datang. Itu nggak hanya hayalan atau omongan belaka aja gitu. Dia akan merasakan seperti yang apa kamu rasakan saat ini, bahkan mungkin akan lebih ya. Akan ada rasa pedih, akan ada rasa sakit, akan ada perpisahan, akan ada ditipu ya. Maka dari itu ya, kalau dia menanam yang jahat-jahat ya, ini dia akan menerima yang ini juga ya. Addiction nih dia. Dan dia akan beradiksi ya. Adiksi ini adalah apa? Candu. Saat ini kan kamu udah ninggalin dia, kamu udah putuskan untuk gak bersama. Dia akan terkena karma, dia akan tidak bisa melupakan dirimu. Itu termasuk hukum karma teman-teman. Kenapa? Sejatinya di sini memang kamu tuh emang orangnya lurus-lurus aja, gak mau yang neko-neko ya. Dan dia di sini hanya mencari apa? Hawa nafsu saja. Tentu ya kalau hawa nafsu ini akan ada masanya, akan ada limitnya. Sedangkan cinta itu gak akan gak akan habis lah gitu. Jadi saat nanti udah selesai ya cerita selingkuh dia, ya dia akan mencari cinta sejatinya, itu kamu, yang mana kamu mungkin udah pergi ninggalin dia. Kamu udah move on, nanti bertahun-tahun kemudian udah punya keluarga lagi sih, dia akan merusak dirinya dengan adiksi, dengan candu-candu ya. The Sword and Rose, dan di sini dia akan berjuang lagi dari nol. Ini tadi pembalasan buat dia, akan dihabiskan semuanya ke nol, dan dia akan berjuang dari awal. Mungkin saatnya kamu yang dihabiskan hartanya, dikuras ya, ditipu sama dia, dan kamu mulai berjuang. Tapi ingat ya, kedepannya yang lebih sukses itu akan kelihatan dengan siapa yang berjuang. Saat ini dia dengan menikmati harta-hartamu, dia tertawa-tawa, tapi percayalah, kedepannya itu akan habis saat kamu berjuang lagi. Si dia nggak ada berjuang, hanya main-main saja, ya itu tadi ya, akan habis dengan sendirinya. Cupid Arrow ya. Di sini kamu akan menemukan cinta sejati yang lebih baik dari dia, dan dia akhirnya mencari cinta kamu, mengemis-ngemis kembali. Nah, itu dia. Maka dari itu ya, kita itu memang harus berpikir secara jernih ya. Jangan termakan oleh nafsu. Wah, ada yang lebih muda, ada yang lebih bohai nih. Wah, aku cerai sama kamu, aku nggak mau kamu lagi, aku nggak butuh kamu. Ya namanya cinta sesaat, hawa nafsu. Kalau udah bosan dia akan pergi, dapat yang baru dia akan pergi. Nah, barulah dia akan mengemis-ngemis kembali kepada dirimu yang betul-betul tulus ya. Kalau memang dicari hanya yang cantik, yang ganteng, itu banyak ya. Yang tulus itu belum tentu datang gitu loh ya. Ini dia akan ngejar-ngejar kembali. Dia akan dibuat kayak dia nggak bisa move on. Dia akan terus mengejar-ngejar dirimu ya. Dan di sini dia akan selalu patah hati, sedih, heartbroken gitu loh. Dan di sini apa, semuanya nggak pernah cukup. Dia selalu merasa kekurangan. Kenapa ya? Dia akhirnya akan menanya, kenapa aku tinggalin kamu? Kenapa aku tinggalin kamu? Kenapa aku nyeselin, membuat kamu kecewa? Kenapa dan kenapa? Ya, akhirnya dia terjebak di situ ya, di dalam suatu drama yang mana dia nggak bisa keluar. Yang mana nanti dia akan menjadi apa? Akan ada di fase dia sejaya-jayanya akan turun hancur. Ya kalau seseorang yang jaya ya tidak ada pendamping di sampingnya ya, nggak ada yang bantu ngurusin, ya nggak ada yang tukang helpnya gitu ya, ya nggak akan jelas kehidupannya. Ini dia contohnya. Mungkin kalau ada saat kamu jangan aneh-aneh ya, jangan nakal-nakal ya, terkontrol. Tapi saat udah nggak, kamu lihat dia makin hancur, makin jatuh ke fase kegelapan, makin jatuh di titik terendahnya dia. Jadi teman-teman, pesan dari Mas Do sebagai reader di sini, syukuri dengan apa yang kamu punya, cintai pasanganmu ya, pekerjaanmu, jangan selalu mencari yang instan, hawa nafsu sesaat gitu loh. Ya, masa iya kalian rela ya membuang yang udah kalian bangun bertahun-tahun, 10, 15 tahun katakanlah, demi orang yang baru datang ya, yang gak jelas asal usulnya, yang mungkin tertarik dengan harta gitu ya kan. Jadi lebih pandai-pandailah ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja, kita akhiri aja ya. Salam dari Mas Do, dadah guys, dah.